Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua untuk kelas 3? Semoga sehat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang menghargai waktu ya. Dan kita sudah belajar bagian A. Sekarang kita belajar dengan bagian B. Oke, perintah menghargai waktu dari Rasulullah SAW. Nah, di sini ada sebuah hadis Nabi yang memerintahkan kita ikhtamim ataupun yang disebut dengan memanfaatkan 5 perkara sebelum datang qabla khamsin. Sebelum datang 5 perkara. Apa saja itu? Oke, hadis Nabi SAW bersabda, ikhtamim khamsan qabla khamsin. Oke, yang pertama, sababaka qabla haramika. Yang pertama disebut adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi untuk kelas 3 nantinya harus nih, sekarang masih muda, jadi waktu kita masih muda sebelum datang waktu tua. Jadi kita harus memanfaatkan waktu muda kita sebaik-baiknya sebelum datang waktu tua kita. Waktu muda apa sih yang bisa kita manfaatkan? Yang pertama, mungkin kita bisa belajar sepuasnya, karena ketika kita sudah tua belum tentu pendengaran, penglihatan kita, tenaga kita masih sama seperti waktu kita muda. Itu yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla syakomika. Artinya adalah dan sehat kita, sehat dan kesehatan kita sebelum datang waktu sakit. Jadi pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Artinya apa? Kita harus makan makanan yang baik. Nah, sehat, dalam keadaan sehat beribadah sebanyak-banyaknya. Karena mungkin ketika kita sakit kita tidak bisa seperti itu. Mungkin kita harus berangkat ke musola, ke masjid dan lain sebagainya. Ketika kita sakit kita harus sholat di rumah masing-masing. Jadi pergunakanlah waktu kita ketika sehat sebelum datang waktu sakit. Oke. Selanjutnya, wakhinaka qabla fakrika. Artinya dan kaya kamu, waktu kaya kamu sebelum datang waktu fakir ataupun waktu miskin kamu. Nah, ketika kita banyak uang ataupun memiliki lebih dari cukup, artinya hina itu berarti lebih dari cukup standarnya ya. Nah, maka kita harus menggunakan harta benda kita tersebut sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW sebelum datang kemiskinan kita. Kenapa seperti itu? Kita harus was-was karena roda dunia terus berputar. Mungkin sekarang kita bisa memiliki banyak hal. Kita bisa memiliki mobil, rumah yang cukup, harta, makan yang baik. Nah, tapi belum tahu nantinya ke depannya. Jadi kita bergunakan waktu kaya kita itu dengan sebaik-baiknya. Dengan apa itu? Dengan yang pertama, menabung. Nah, jadi bukan hanya ketika kita tidak memiliki uang saja kita bisa menabung, tapi ketika kita kaya juga kita harus menabung. Menabung untuk apa itu? Yang pertama untuk dunia dan yang kedua untuk akhirat. Nah, uang itu bisa sangat mudah hilang, 1% bisa hilang seketika bisa. Tapi yang paling tidak hilang mungkin bisa investasi dan sebagainya. Nah, untuk kelas 3, adik-adik kelas 3 mungkin cukup dengan menabung. Ketika nih jajannya sekarang mungkin 10.000 satu hari, mungkin disisihkan 5.000 untuk kebutuhan yang lainnya, mungkin untuk nantinya, mana tahu suatu ketika kita tidak dikasih orang tua jajan lagi, ya kan? Oke, selanjutnya wahayataka qabla mautika, dan hidup kamu sebelum datang mati kamu. Jadi kita pergunakan hidup kita sekarang ataupun selagi kita masih bernapas, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berusaha, kita masih bisa melaksanakan apa-apa yang kita inginkan walaupun tidak semuanya sama seperti yang kita harapkan. Gitu ya, keinginan sama harapan itu beda. Jadi kalau seandainya sekarang mungkin adik-adik pengen naik sepeda masih bisa karena masih hidup. Adik-adik pengen umpamanya makan masih bisa. Adik-adik umpamanya pengen masih jajan masih bisa. Semuanya masih bisa. Tapi pergunakanlah kehidupan kita ini dengan amal-amal kebaikan. Contohnya apa itu, Bu? Contohnya pergi ke musola, menjadi remaja masjid, patuh kepada orang tua, tidak melawan kepada orang tua, santun kepada guru, mendengarkan ketika guru menjelaskan. Nah, ini salah satu etika seorang pelajar dan salah satu amalan-amalan yang bisa kita laksanakan selagi kita masih bisa hidup.
Jadi ketika kita sudah mati itu waktu istirahat. Jadi ketika sekarang masih pelajar, ketika kita mengatakan aku pengen istirahat Bu, capek dan lain sebagainya, belum saatnya. Nanti ketika kita sudah wafat itu adalah saatnya kita istirahat untuk selama-lamanya. Oke, untuk kelas 3. Sekarang kita masuk ke poin C. Silahkan dibuka bukunya halaman 48 ya. Poin C yaitu cara menghargai waktu. Bagaimana sih cara kita menghargai waktu? Nah ini yang pertama, coba dilihat. Berangkat ke sekolah tepat pada waktunya. Nah nih yang suka telat, nah catat ya. Nah cara kita menghargai waktu salah satunya adalah dengan disiplin. Cara disiplin yang awal pertamanya yaitu berangkat ke sekolah dulu dengan time ataupun waktu yang tepat, tidak telat. Nah siapa ayo yang di gerbang mungkin sering ditungguin sama satpam, nah itu hati-hati ya, gunakan waktunya sebaiknya. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah yang molor-molor, yang ngirim tugas molornya ini ya, mungkin ada beberapa dari teman yang belum mengerjakan ini Bu, masih banyak kerjaan lain, masih banyak ini, masih banyak ini. Tidak apa-apa, tapi jangan terlalu berisiko ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan itu sama seperti ini. Nah ini pekerjaan kita masih mengerjakan, itu masih oke, masih mantap. Tapi ketika kita tidak mengerjakan karena alasan capek, ngantuk dan lain sebagainya, nah ini perlu dipertanyakan ya. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar meski tidak ada ulangan. Nah, jadi yang ini ya, yang sering sistem kebut satu malam ataupun belajar hari ini untuk ujian besok. Nah, ini mungkin bisa tipsnya. Dari sekarang mari kita belajar untuk selalu mengerjakan tugas-tugas walaupun tidak dikasih guru, walaupun mungkin tidak wajib mengerjakan tugas, walaupun mungkin tugasnya bukan mengerjakan tugas tapi hanya mendengarkan. Nah, mari dari sekarang kita coba ulangan sendiri deh untuk belajar diri sendiri. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain saja. Nah, yang suka main boleh main, tetapi ada batasannya. Umpamanya waktunya ada 3 jam. 1 jam untuk main, 2 jam untuk belajar boleh. Atau sebaliknya, nggak apa-apa sebaliknya. Tapi hari ke hari harus lebih baik lagi. Oke. Yang D, manfaat menghargai waktu. Nah, orang yang menghargai waktu akan mendapatkan satu, pekerjaan tidak menumpuk. Jadi ketika kita tiap hari udah mengerjakan, jadi pekerjaannya nggak menumpuk saja kan. Yang kedua, melatih kedisiplinan seorang. Jadi kita bisa melatih kedisiplinan kita dari kecil. Nanti udah besar, udah kuliah, mungkin SMP, SMA, kuliah gitu kan, udah menikah dan lain sebagainya, kita gampang ya untuk mengolah, udah disiplin gitu. Selanjutnya, membuat orang lebih percaya kepada kita. Jadi kita akan lebih sangat dipercaya oleh orang-orang lain gitu ya. Dan yang terakhir, dapat mengatur kegiatan dengan lebih mudah. Jadi kita nggak repot lagi, abisnya harus sekolah dulu, terus harus makan, nanti bantu orang tua, terus main layangan, terus main sepeda dan sebagainya. Jadi kita sudah bisa memanfaatkan waktu kita dan mengatur kegiatan kita sendiri, tidak perlu lagi dibangunin orang tuanya untuk bangun subuh dan lain sebagainya. Oke, untuk kelas 3. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita. Tugasnya adalah, nah, silahkan masing-masing orang nih, setiap satu orang, masing-masing individu membuat jadwalnya masing-masing di setiap hari semasa pandemi ngapain saja. Nah, silahkan dibuat yang umpamanya pukul 5 saya bangun tidur, yang kedua sarapan pagi, yang ketiga apa gitu. Silahkan dibuat ya dan dikirim sesuai waktunya, yaitu pukul 20.00. Nanti selesai, setelah itu nanti mungkin ibu baru balasnya besoknya lagi gitu ya. Mungkin ini saja pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.